Shalom warga kerajaan sorga, hari ini firman Tuhan berbunyi sombong karena tinggi. Diambil dari Yehezkiel 31 ayat 10 mengatakan begini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, firman Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Salah satu hal yang paling menyedihkan adalah seseorang yang percaya pada kekuatan dan usahanya sendiri dan merasa tidak memerlukan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu hebat karena dirinya sendiri, ya karena usahanya sendiri. Banyak orang bertekad untuk percaya pada upaya mereka sendiri dan cenderung arogan dan frustasi dengan orang-orang di sekitar mereka yang mungkin lebih slow atau lebih tidak ritmenya tidak sama dengan mereka. Seringkali mereka tidak dapat melihat hal-hal baik yang ada di depan mereka. Itu karena orang yang percaya pada usahanya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu kebaikan yang ada di dalam hidupnya. Mereka hanya percaya pada kebaikan yang bisa datang dari usaha mereka sendiri. Itu sebabnya ketika mereka meraih sesuatu, mereka menjadi sombong karena merasa semua terjadi dan diraih oleh kehebatan mereka. Orang seperti ini biasanya jarang berterima kasih, menganggap remeh orang lain, dan tidak menghargai keluarganya dan hidupnya, dan tidak pernah puas. Nabi Yehezkiel berbicara tentang bangsa Mesir yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekayaan dan kekuatan mereka. Akhirnya mereka menjadi sombong dan menggantikan Allah dengan berhala. Itu bisa kita baca di Yehezkiel 30. Ya. Nabi Yehezkiel menegur bangsa Mesir yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan digambarkan seperti pohon aras Libanon. Pohon aras yang besar ini memang menjulang lebih tinggi dari semua pohon di padang. Burung-burung bersarang di dahannya, dan kelihatannya memang megah dan indah. Namun, akhirnya pohon itu ditebang dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu ada di Yehezkiel 31. Sebaliknya, orang yang bertumbuh di dalam kebenaran kerajaan Allah, hidup mereka dimulai seperti biji sesawi yang merupakan benih terkecil yang ditanam di tanah. Namun ketika ditanam, ia tumbuh dan menjadi besar dari semua tanaman, dengan cabang-cabang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Markus 4 ayat 31 dan 32. Marilah kita menjadi pribadi yang mengandalkan kekuatan dan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Marilah kita menjadi pribadi yang tumbuh seperti biji sesawi karena siap diproses. Pribadi yang mau ditanam supaya akar hidupnya makin kuat dan kokoh di dalam kebenaran firman. Nah, memang tidak terlihat langsung seperti pohon aras Lebanon yang megah, seolah-olah tidak melewati proses bersama dengan Tuhan. Ingat, pohon aras itu ditebang karena melambangkan kesombongan. Justru ketika kita mau ditanam dan tidak terlihat, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah kehidupan yang kokoh akarnya, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang yang terhilang, patah semangat, kesepian, tertolak, dan seterusnya. Mereka dapat bernaung di bawah kasih Kristus yang tercermin lewat hidup kita. Ketika ini terjadi, kita tidak sombong karena kita sadar bahwa semua kemuliaan yang nampak itu semuanya karena Tuhan. Biarlah hidupmu tertanam. Jadi kalau hari ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin kita sedang mengalami hari-hari yang susah, yang sulit dalam hidup kita. Ingatlah, itu adalah proses ketika kita sedang ditanam sama Tuhan. Kelihatannya gelap, kelihatannya sepertinya berantakan, dan seolah-olah seperti nggak ada pengharapan. Tapi ingatlah, Tuhan sedang menumbuhkan sebuah pohon yang luar biasa di mana Tuhan akan membawa tinggi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa di hari yang baru ini, Tuhan akan memberikan kami pengertian, dan di mana ketika kami melewati hari-hari sulit, kami tahu bahwa ada perkara besar yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kami. Kami sedang ditanam Tuhan, supaya menjadi pohon yang besar di mana orang bisa bernaung di dalam kasih karunia Tuhan. Kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat proses yang Tuhan biarkan terjadi, dan kami percaya hari ini menjadi kemenangan bagi kami, di mana kami jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, dan have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati, sampai hari esok.